Selamat pagi sahabat warga GKJ Dagen Palur yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Eni Agung dari kelompok 7 dalam program Saling Menyapa Warga GKJ Dagen Palur. Hari ini masih dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 yang diperingati pada tanggal 25 November kemarin. Untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Guru bagi sahabat-sahabat, para guru baik yang sudah purna maupun yang masih aktif. Guru hebat, Indonesia kuat. Sebagai landasan para guru untuk berkarya bagi negara tercinta ini. Apakah dengan membentuk guru hebat akan menjamin Indonesia kuat? Silahkan sahabat, para guru merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apabila kita mencermati berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini viral di dunia pendidikan, ternyata masih banyak PR yang harus dikerjakan. Guru yang dahulu digugu, sekarang sudah bergeser maknanya. Guru tidak lagi digugu, tetapi justru diganggu dengan berbagai sikap perlawanan yang cenderung merendahkan martabat. Yang terakhir kita dengar adalah peristiwa Ibu Dini Fitri, kepala sekolah yang berusaha mendisiplinkan murid dengan menegakkan aturan larangan merokok di sekolah, justru harus menerima kenyataan pahit. Ironis memang, usaha menegakkan aturan dibalas dengan kebencian. Kita dapat membayangkan betapa malunya Ibu Dini menghadapi kenyataan itu. Harga dirinya jatuh di tempat yang paling rendah. Istilah sekarang berada pada titik nol. Para sahabat warga GKJ Dagen Palur, fenomena itulah yang sering terjadi di lingkungan kita. Niat baik belum tentu mendapatkan respon baik dari orang lain. Orang yang berada pada jalan lurus harus menerima kenyataan yang sangat jauh dari harapan. Tetapi orang yang berlaku jahat justru mendapat tempat yang terhormat. Seperti yang pernah dialami oleh Nabi Yeremia di dalam kitab Nabi Yeremia 12 ayat 1 dan 2. Kisah ini terjadi ketika Yeremia melayani sebagai nabi di kerajaan Yehuda sekitar abad ke-7 hingga 6 sebelum Masehi. Pada waktu itu, Yehuda berada di bawah ancaman dari kekuatan besar seperti Babilonia. Yeremia diutus untuk memperingatkan bangsa Yehuda tentang dosa-dosa mereka dan konsekuensi dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Budaya pada masa itu sangat dipengaruhi oleh praktik penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Banyak orang Yehuda yang berpaling dari Tuhan dan mengikuti dewa-dewa asing yang menyebabkan kerusakan moral dan spiritual dalam masyarakat. Yeremia mengungkapkan keraguannya dan ketidakpuasannya terhadap keadilan Tuhan, terutama ketika melihat orang-orang jahat yang tampaknya makmur. Yeremia mempertanyakan mengapa orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan tampak berhasil, sementara dia dan umatnya mengalami penderitaan, dibenci, dipermalukan, dan disingkirkan. Ini mencerminkan pergumulan iman yang sering dialami oleh kita orang percaya. Seperti peristiwa Bu Dini tadi. Mungkin dalam profesi kita, dalam kiprah kita di kegiatan kemasyarakatan, dalam pelayanan, dalam keluarga, pada saat tertentu kita harus dihadapkan pada kenyataan, harus dibenci, disingkirkan, dipermalukan, dicurigai, difitnah, dianggap tidak berharga,
dianggap sebagai kasta terendah karena mempertahankan kebenaran atau menegakkan peraturan. Kalau diumpamakan sebuah perjalanan, kita jatuh pada jurang yang paling dalam. Tidak ada teman yang datang menolong, tidak ada suara yang mencari keberadaan kita. Pada saat itu kita merasa sendiri, termenung dalam kegalauan hati. Sementara kita melihat mereka yang menjatuhkan kita justru hidup enak, menyombongkan diri dengan semua yang mereka capai. Dalam posisi seperti itu, mungkin hati kita berbantah dengan Tuhan, seperti Nabi Yeremia. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Para sahabat warga GKJ Dagen Palur, sekarang bagaimana kita harus bersikap? Leluhur kita para sesepuh pernah ada nasihat yang ditulis oleh Sinuwun Pakubuwono keempat melalui serat Ulang Reh bait ke 178, 179, pupuh ke-10 mijil. Arang kang sedya males ing sih, ing Gusti Sang Katong, lan iya ing kabing batine nora nedya narimeng yang widi. Iku wong tan weruh ing kanikmatanipun. Yeku wong kurang narima ugi luwih saka awon. Barang gawe aja agi-agi, anganggo sabar rereh ririh. Dadi barang kardi resik tur rahayu. Kata kuncinya sabar rereh ririh. Sabar adalah sikap menunggu. Waktunya tidak bisa dibatasi. Tetapi menunggu bukan dalam rangka pasif, tetapi bagaimana sikap hati yang penuh pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Rereh adalah sikap tenang, tidak terpengaruh oleh guncangan perasaan yang menyebabkan ketakutan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Ririh adalah sikap tidak tergesa-gesa atau gerusa-gerusu. Dalam doa sering kita mengharapkan Tuhan cepat-cepat mengetahui kehendak kita agar segera diberikan jalan keluar. Tetapi sesungguhnya dengan berdoa kita ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga jalan keluarnya kita serahkan kepada Tuhan dengan segala kemahatauannya. Para sahabat warga GKJ Dagen Palur, sabar rereh ririh, dadi barang kardi resik tur rahayu. Kalau kita sabar, tenang, dan tidak gerusa-gerusu, maka semuanya akan bersih dan selamat. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin.